Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat, dan tidak menutup kemungkinan dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai, dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saja ke soal P3K Perawat. Soal nomor 1 P3K Perawat, suatu kelurahan berada di lingkungan industri yang menghasilkan limbah asap. 30% masyarakat menderita ISPA. 15% diantaranya adalah anak-anak. Masyarakat mengatakan tidak mau menggunakan masker karena merasa tidak nyaman. Perawat memberikan pendidikan kesehatan tentang pentingnya penggunaan masker. Apakah strategi intervensi yang dilakukan oleh perawat? A. Supervisi. B. Advokasi. C. Kemitraan. D. Promosi kesehatan. E. Pemberdayaan masyarakat. Jawaban. D. Promosi kesehatan. Pembahasan. Definisi promosi kesehatan sebagai segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik, dan organisasi yang dirancang untuk memudahkan perubahan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Soal nomor 2 P3K Perawat, seorang perawat melakukan kunjungan ke suatu posyandu. Hasil kunjungan, sebagian besar balita menunjukkan tanda-tanda kurang gizi. Pelayanan meja 5 posyandu tampak tidak berfungsi. Penyuluhan terkait gizi untuk para ibu yang datang membawa balita tidak dilakukan oleh kader. Apakah komponen pengkajian yang dilakukan oleh perawat? A. Pendidikan. B. Komunikasi. C. Lingkungan fisik. D. Keamanan dan transportasi. E. Pelayanan kesehatan dan sosial. Jawaban E. Pelayanan kesehatan dan sosial. Pembahasan. Data fokus, sebagian besar balita menunjukkan tanda-tanda kurang gizi. Pelayanan meja 5 posyandu tampak tidak berfungsi. Penyuluhan terkait gizi untuk para ibu yang datang membawa balita tidak dilakukan oleh kadir. Berdasarkan data di atas, komponen pengkajian yang dilakukan oleh perawat adalah pengkajian pelayanan kesehatan dan sosial. Pengkajian pelayanan kesehatan mengkaji apakah dapat membantu terdeteksinya suatu gangguan kesehatan, memberikan perawatan dan rehabilitasi bila diperlukan. Selain itu juga tersedianya pasar dan tempat ibadah, sehingga memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Soal nomor 3 P3K Perawat, perawat komunitas mengunjungi sebuah pesantren. Hasil kunjungan pada bulan Desember tahun 2020 terjadi kasus DBD pada 15% santri. 8 bulan lalu terjadi kasus yang sama pada 20% santri. Hasil pengamatan terdapat genangan air pada pot-pot dan kaleng bekas minuman dan selokan yang tidak tertutup. Apakah tindakan prioritas yang dilakukan perawat komunitas? A. Melakukan P3M. B. Memberikan kelambu pada warga pesantren. C. Melakukan fogging terhadap lingkungan pesantren. D. Bersama-sama warga pesantren membersihkan lingkungan. E. Melindungi warga pesantren dari gigitan nyamuk dengan menggunakan lotion anti nyamuk. Jawaban A. Melakukan P3M. Pembahasan. Data fokus masalah menunjukkan adanya penanganan penyebab penyakit yang tidak tuntas, yaitu pemberantasan faktor penyebab DBD. Tindakan yang tepat dilakukan adalah dengan melakukan pencegahan jangka panjang, yaitu pemberantasan faktor dengan cara melakukan P3M. Soal nomor 4 P3K Perawat, perawat puskesmas menemukan data bahwa sebanyak 20% masyarakat suatu desa menderita diabetes mellitus terkontrol. Perawat puskesmas memberikan penyuluhan tentang perawatan kaki pasien dengan penyakit DM. Apakah upaya kesehatan yang dilakukan oleh perawat? A. Kuratif. B. Rehabilitatif. C. Pencegahan tersier. D. Pencegahan primer. E. Pencegahan sekunder. Jawaban C. Pencegahan tersier. Pembahasan. Data fokus, perawat puskesmas memberikan penyuluhan mengenai perawatan kaki DM. Berdasarkan kasus, upaya kesehatan masyarakat yang sedang dilakukan perawat adalah upaya preferensi tersier.
Pencegahan tersier merupakan pencegahan yang mencakup usaha untuk mempertahankan kesehatan yang optimal setelah mengalami suatu penyakit. Pencegahan tersier bagi individu kerap membutuhkan perubahan perilaku atau gaya hidup yang signifikan. Contohnya mencakup kepatuhan mengikuti pengobatan yang diresepkan, program olahraga, dan diet. Soal nomor 5 P3K Perawat, seorang perawat melakukan survei di suatu kecamatan. Hasil pengkajian. Terdapat suatu desa yang memiliki kandang ternak yang berdempetan dengan rumah. Sampah berserakan di pekarangan rumah dan sungai sebagai sumber air untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus. Apakah faktor determinan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat? A. Faktor genetik. B. Faktor perilaku. C. Faktor individual. D. Faktor lingkungan. E. Faktor pelayanan kesehatan. Jawaban D. Faktor lingkungan. Pembahasan. Ada 4 determinan utama yang mempengaruhi derajat kesehatan individu, kelompok atau masyarakat. Faktor lingkungan adalah ruang lingkup kesehatan lingkungan tersebut antara lain mencakup perumahan, pembuangan kotoran manusia tinja, penyediaan air bersih, pembuangan sampah, pembuangan air kotor limbah, rumah hewan ternak kandang. Soal nomor 6 P3K Perawat, perawat komunitas melakukan kunjungan pada suatu keluarga. Hasil pengkajian, terdapat seorang anggota keluarga yang mengalami gangguan pola tidur. Perawat kemudian memberikan latihan autogenik untuk mengatasi masalah pasien tersebut. Apakah peran yang dilakukan perawat dalam kegiatan tersebut? A. Advokat. B. Konselor. C. Caregiver. D. Penemu kasus. E. Manajer kasus. Jawaban C. Caregiver. Pembahasan. Data fokus. Perawat memberikan latihan autogenik untuk mengatasi masalah gangguan pola tidur pasien. Berdasarkan kasus tersebut, perawat sedang melakukan perannya sebagai pemberi asuhan keperawatan atau caregiver. Sebagai pemberi asuhan keperawatan, perawat dapat memberikan pelayanan keperawatan secara langsung dan tidak langsung kepada pasien, menggunakan pendekatan proses keperawatan yang meliputi melakukan pengkajian dalam upaya mengumpulkan data dan informasi yang benar, menegakkan diagnosa keperawatan berdasarkan hasil analisis data, merencanakan intervensi keperawatan sebagai upaya mengatasi masalah yang muncul dan membuat langkah pemecahan masalah, melaksanakan tindakan keperawatan sesuai dengan rencana yang ada dan melakukan evaluasi berdasarkan respon pasien terhadap tindakan keperawatan yang telah dilakukan. Soal nomor 7 P3K Perawat, perawat komunitas bekerja untuk bencana gempa. Tujuan perawat untuk komunitas adalah mencegah kecelakaan dan kematian lebih banyak dari kejadian yang tidak diduga. Mencari rumah yang aman untuk korban bencana, memberikan dukungan pada keluarga, mengorganisasikan konseling, dan memberikan perawatan fisik saat dibutuhkan. Dari pernyataan tersebut, manakah contoh untuk level pencegahan di atas? A. Pencegahan level 2. B. Pencegahan level 3, C. Pencegahan level 1, D. Pencegahan level 5, E. Pencegahan level 4. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3K Perawat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar ya. Nanti akan ada episode selanjutnya.